Shalom, jumpa lagi dengan saya Johnny Meyer Panjaitan. Hari ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Karena kita percaya ketika kita belajar firman Tuhan, maka Tuhan akan memberkati setiap kehidupan saudara dan saya. Dan juga Tuhan akan menjauhkan kita dari sakit penyakit. Dan Tuhan juga akan memberikan hal-hal yang spektakuler, hal-hal yang luar biasa akan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya di bulan ini. Dan sepanjang bulan ini kita akan melihat kebaikan-kebaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita belajar dari firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam sorga, Bapa kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Hari ini kami mau belajar dari firman-Mu Tuhan. Urapi berkati kami dengan kuasa-Mu. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Halo, jumpa lagi dengan saya, saudara. Kita akan belajar dari firman Tuhan. Firman Tuhan yang terambil dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Tema kita pada kesempatan hari ini saya beri judul Jangan Melupakan Tuhan. Amin. Saya ulangi sekali lagi, tema kita pada kesempatan hari ini saya beri judul Jangan Melupakan Tuhan. Kita akan baca dalam Ulangan 6 ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Saudara bisa lihat dalam Alkitab saudara, dalam kitab Ulangan 6 ayat 10 sampai ayat 12. Alkitab mengatakan kepada kita, maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan, rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, ayat 12 mengatakan, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Saya ulangi di ayat yang ke-12, Alkitab berkata, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Banyak kali orang-orang yang sudah mengenal Tuhan bisa melupakan Tuhan. Bahkan dia bisa melupakan juga keluarganya. Anak istrinya bisa dilupakan ketika jabatan, ketika harta benda ada melimpah dalam kehidupannya. Dia bisa lupa ingatan, bahkan dia bisa lupa rumahnya di mana. Inilah yang menjadi pertanyaan bagi kita. Lucu sekali ketika mereka sudah diberkati, mereka sudah ditolong keluarga mereka, tetapi malah mereka melupakan keluarga mereka. Bahkan mereka bisa melupakan Tuhan. Saudara Tuhan. Ya, begitulah yang terjadi dalam kehidupan manusia. Terkadang mereka melupakan keluarganya. Bahkan sampai mereka melupakan Tuhan ketika mereka sudah mendapatkan berkat yang begitu luar biasa. Ketika ada orang lain yang mengatakan kepada kita berhati-hatilah, hal itu semestinya mendorong kita menjadi lebih waspada. Demikian pula ketika Tuhan meminta kita untuk berhati-hati supaya tidak melupakannya, semestinya kita menjadi lebih waspada agar selalu mengingatnya. Kita perlu berhati-hati karena sekerap kali berkat yang kita miliki justru menjadi penyebab kita menjauhi dan melupakan Tuhan. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, bagaimana caranya supaya kita jangan melupakan Tuhan atau terkena yang namanya amnesia rohani.
Ya, terkadang manusia bisa kena amnesia rohani. Ya, dia pikir bahwa Tuhan bisalah dikesampingkan. Saya harus mencari yang lebih lagi. Saya harus ini, harus itu. Yang pertama saya pelajari di Alkitab bagaimana caranya supaya kita jangan melupakan Tuhan. Yang pertama, jadilah pribadi yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, Alkitab berkata bahwa itu adalah orang yang setia. Dalam kitab Ulangan 6 ayat 13, engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadat, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Artinya bahwa Alkitab berkata kepada kita bahwa engkau harus takut akan Tuhan. Hidup manusia ada di dalam tangan Tuhan. Dan kepada Dialah kita harus beribadah. Harus bersekutu kepada Dia. Karena ketika kita bersekutu kepada Tuhan, maka kita menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan berarti dapat dikategorikan dia mengingat akan pertolongan-pertolongan yang sudah Tuhan pernah buat dan bahkan akan Tuhan buat kembali ketika mereka menjadi umat-umat yang setia kepada Tuhan. Seorang Tuhan, kita perlu menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Dan saya percaya ketika kita menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan, kita akan menoreh sejarah bahwa nama Tuhan harus selalu ditinggikan. Ketika kita menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan, kita memahami seluruh kehendak dan rencana Tuhan. Kita perlu memahami kehendak dan rencana Tuhan. Banyak orang yang salah memahami tentang makna takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan di sini tidak harus kita pahami seperti halnya kita takut kepada setan, kegelapan, atau orang lain, atau binatang, atau apapun. Namun takut akan Tuhan justru hendaknya dipahami sebagai suatu perasaan hormat, kagum kepada Tuhan. Sehingga yang terjadi sebaliknya, perasaan takut akan Tuhan akan membuat kita memiliki kerinduan untuk selalu mendekat kepada Tuhan. Jadi dapat saya simpulkan, orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang punya kerinduan untuk selalu bersekutu kepada Dia. Karena kenapa? Ketika dia tidak bersekutu, maka dia tidak bisa menjalani kehidupan takut akan Tuhan. Dia tahu pertolongan dia hanyalah Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan dalam hidupnya, dia benar-benar percaya akan kasih dan yang percaya kepada Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang yakin bahwa pertolongannya hanyalah daripada Tuhan. Kekuatannya hanyalah daripada Tuhan. Orang yang memiliki perasaan takut akan Tuhan akan membuat dia memiliki satu kerinduan untuk selalu mendekat kepada Tuhan. Dan kepercayaan dia ketika dia mendekat kepada Tuhan, maka dia akan merasakan yang namanya jamahan Tuhan. Maka dia akan merasakan yang namanya pemulihan terjadi dalam kehidupannya. Dan dia akan merasakan bahwa berkat-berkat yang terpenting dalam hidupnya ketika dia mendekat kepada Sang Penciptanya. Saya yakin orang yang memiliki pemahaman takut akan Tuhan menjadi orang atau pribadi yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, mengapa Ayub disebut sebagai orang yang takut akan Tuhan? Karena di tengah ujian yang ia hadapi, ia tetap percaya bahwa semua itu baik adanya. Ya, saya ulangi sekali lagi, seperti Ayub, orang yang takut akan Tuhan.
Ayub di tengah ujian yang ia hadapi, ia tidak mengalami stres. Ia tetap percaya bahwa semua itu ada baiknya. Semua itu baik adanya. Ia tidak protes kepada Tuhan, tetapi ia tetap menaruh harap kepada Tuhan. Tetapi ia tetap menaruh harap hanya kepada Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan akan tetap bersemangat dan senantiasa siap untuk menghadapi apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Begitu juga jika ada hal-hal yang diizinkan Tuhan dalam kehidupan kita, tetaplah kita menjadi pribadi-pribadi yang tetap senantiasa siap untuk menghadapi apapun yang terjadi. Orang yang takut akan Tuhan akan selalu siap menghadapi situasi apapun yang terjadi, karena dia yakin ketika dia menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan, dia akan melihat Shekinah glory, dia akan melihat terang kasih Tuhan, dia akan melihat pertolongan Tuhan, dia akan melihat jawaban-jawaban yang dia doakan. Dan dia percaya suatu saat yang dia doakan akan dijawab oleh Tuhan yang dia percayai. Ya, ada kalanya kita sebagai manusia lemah. Betul, tentu. Tetapi dalam kelemahan kita harus kuat. Dalam kelemahan kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Dalam kelemahan kita harus tetap menaruh iman harap kita kepada Dia. Dalam kelemahan kita harus tetap berpegang hanya kepada firman-Nya, bahwa Dia adalah Immanuel, Allah yang selalu menyertai kita, Allah yang telah memberikan kita kekuatan, Allah yang akan juga tetap memberikan kita kekuatan. Jangan mudah menyerah dan jangan melupakan Tuhan. Jika hari ini saudara sudah melupakan Tuhan, mari datanglah kembali kepada Dia. Bertobatlah. Minta pimpinan Tuhan. Pergilah kepada Dia. Datanglah kepada Dia. Pergilah beribadah kepada Tuhan. Dan berdoalah kepada Dia, Sang Empunya langit dan bumi. Katakan, Tuhan Engkau sungguh baik. Aku menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Saya percaya, jika saudara hari ini datang kepada Tuhan, mungkin saudara tidak takut lagi akan Tuhan. Saudara melupakan Tuhan. Saudara melupakan keluarga saudara. Karena saudara sudah merasa bahwa saudara sudah memiliki semuanya. Ingat baik saudara. Surga itu real. Neraka juga itu real. Alkitab mencatat jika kita tidak menjadi orang yang takut akan Tuhan, kita melupakan Tuhan, tentunya kan surga yang menjadi tempat kita. Orang Alkitab mencatat hidup manusia 70-80 tahun. Artinya ada masanya. Kita nggak selamanya hidup dalam dunia ini. Ada batasnya umur manusia. Kekayaan kita juga ada batasnya. Tapi Tuhan tidak terbatas. Pertolongan Dia tidak terbatas. Tuhan tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Ketika kita berseru kepada Tuhan dimanapun berada, maka Tuhan yang punya alam semesta akan menolong dan menjawab setiap seruan umat-umat yang takut akan Dia. Baik. Ya. Jadilah pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan. Jadilah umat-umat kesayangan Tuhan. Jadilah umat-umat pilihan Tuhan. Tetaplah selalu berserah. Tetaplah selalu berharap kepada Dia. Jangan lupakan Tuhan. Jangan tidak lagi mau beribadah kepada Tuhan. Ketika engkau sudah diberkati Tuhan,
Kamu bukan rajin beribadah lagi, engkau tidak mendekat kepada Tuhan, maka engkau akan melihat yang akan terjadi dalam kehidupan. Ingat, sesali hidup kita. Dan ketika kita sudah tidak berdaya lagi, kita menyesal kepada Tuhan. Ya tidak masalah. Tapi apa gunanya lagi? Mumpung kita masih diberikan kekuatan, mumpung kita masih diberikan kesehatan, mari datanglah lagi kepada Dia. Baharui hidup kita. Berubahlah total dalam kehidupan kita. Mungkin hari ini suara terjerat dalam narkoba. Dengar baik. Barang ini bisa membawa kita jauh daripada Tuhan. Benda ini bisa kita lupakan Tuhan. Tinggalkan itu. Carilah Tuhan selama Dia masih bisa ditemui. Berdoalah kepada Dia, minta ampunlah kepada Tuhan. Saya yakin ketika kita berdoa minta ampun kepada Tuhan, maka Tuhan di sorga sana akan mengampuni setiap orang yang berseru minta ampun kepada Dia. Mungkin juga saudara terlibat dengan seks bebas. Tinggalkan. Karena hal ini tidak berkenan kepada Tuhan. Hal ini bisa membawa kita jauh daripada Tuhan. Hal ini bisa melupakan kita kepada kasih kuasa Tuhan. Ataupun yang ketiga, saudara berselingkuh. Dengar baik, hari ini juga membawa kita jauh daripada Tuhan. Dosa bisa memutuskan hubungan kita kepada Tuhan. Dosalah yang menjadi jerat sehingga manusia bisa melupakan akan Tuhan. Bukan hanya harta, tapi dosa. Orang yang melupakan Tuhan berarti adalah orang yang berdosa kepada Tuhan. Kalau Tuhan menjadi lawan kita, siapa yang akan membela kita? Manusia tidak mungkin. Tidak akan bisa manusia melawan Tuhan yang begitu besar. Karena Dia yang menciptakan kehidupan manusia. Dengar baik. Jika saudara terlibat dengan hal itu, keluarlah cepat-cepat. Larilah kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, aku mau menjadi umat-Mu kembali. Saya percaya Tuhan akan membawa kita kepada hal-hal yang luar biasa. Tuhan akan membawa kita kepada pengalaman-pengalaman rohani yang sungguh luar biasa. Inilah waktunya bagi setiap orang untuk mau datang kepada Tuhan. Ya, jangan lupakan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadilah pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan. Ketika kita menjadi pribadi yang takut akan Tuhan, maka keluarga kita akan mendapatkan hal-hal yang luar biasa daripada Tuhan. Keluarga kita akan dilindungi oleh Tuhan. Keluarga kita akan tetap melihat keberuntungan-keberuntungan yang daripada Tuhan. Keluarga kita akan mendapatkan berkat-berkat yang luar biasa. Bangsa Israel di dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 10 sampai ayat 12. Bangsa Israel diingatkan Tuhan supaya mereka jangan melupakan Tuhan. Karena kenapa? Karena ketika mereka tetap
mengingat akan Tuhan, maka anak cucu mereka akan di-cover, diberkati, dilindungi. Dan ketika ada serangan-serangan dari pihak manapun atau dari bangsa manapun, maka tetaplah Tuhan yang menjadi pembela mereka, maka tetaplah Tuhan yang akan menjadi penolong bagi mereka. Saya yakini, jika saudara dan saya menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan, maka nama Tuhan akan dipermuliakan. Dan tangan Tuhan akan selalu membela kehidupan kita. Yang kedua, bagaimana caranya supaya kita jangan melupakan Tuhan? Yang pertama tadi, jadilah pribadi yang takut akan Tuhan. Yang kedua, jangan menjadi pribadi yang mencobai Tuhan. Apa maksud? Dalam Ulangan 6 ayat 16, janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai Dia di masa. Dalam Ulangan pasal 6 ayat yang ke-16, janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai Dia di masa. Kita lihat dalam Keluaran 17 ayat 1-7. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan, lalu berkemahlah mereka di Rafidim. Tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulai mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungut bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan? Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa di ayat yang ke-5, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tengah-tengahmu, di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. Demikian diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Massa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Soalnya ketika bangsa Israel dalam keadaan memiliki masalah, mereka haus. Padahal mereka sudah melihat, sebelum mereka di masa, mereka sudah melihat yaitu pertolongan Tuhan ketika mereka ada di Mesir. Begitu banyak mujizat Tuhan yang Tuhan sudah buat di Mesir. Tapi ketika mereka mendapati yang namanya kehausan, mereka ada di Massa dan Meriba, lalu mereka mulai berkata, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Maka mereka baru ditolong Tuhan. Maka mereka baru merasakan yang namanya mujizat Tuhan. Begitu juga dalam kehidupan manusia. Terkadang kita baru saja kita mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Tapi ketika Tuhan izinkan ada masalah lagi di depan kita, padahal masalah itu Tuhan berikan bagi kita supaya kita semakin dekat dan percaya kepada Dia. Tentunya Allah tidak akan membiarkan kita
memecahkan masalah kita sendiri. Tapi terkadang kita berkata, di mana pertolongan Tuhan? Mungkin hari ini seorang mengatakan, Tuhan, aku sudah mengalami sakit penyakit bertahun-tahun. Di mana Tuhan? Aku sudah rajin beribadah. Aku sudah rajin mengikuti setiap renungan-renungan firman Tuhan. Tetapi Tuhan tak kunjung sembuh sakitku. Dengar baik. Janganlah mencobai Tuhan Allah. Karena Alkitab mencatat, wanita pendarahan 12 tahun, ketika Tuhan hadir dan dia mendengar bahwa Yesus hadir di kota dia, dia menjamah. Coba Yesus, dalam sekejap pendarahannya berhenti. Ketika orang lumpuh 38 tahun mengalami sakit penyakit, dan pada saat itu Yesus ada di depan itu, maka sembuhlah dia. Artinya ada waktu Tuhan. Jangan kita pergi ke orang lain yang tentunya orang itu berkata, engkau mau sembuh, engkau harus ini, itu. No. Hanyalah Tuhan yang kita sembah. Dia mampu memberikan mujizatnya bagi saudara dan saya. Dia mampu menyembuhkan segala sakit penyakit. Dia sanggup mengeluarkan kita dari segala permasalahan yang kita izinkan. Dan dia akan memberikan jawaban tepat pada waktu Tuhan, bukan waktu manusia. Ya, dia sang penguasa. Dia mampu melakukan untuk umat-umat yang dia kasihi. Jangan lagi berkata kepada kita, jangan lagi berkata kepada dia, adakah Tuhan di tengah-tengahku tuh? No. Tuhan tetap ada. Karena dia omnipresent. Dia hadir. Kalau kita berkata 2-3 orang berkumpul demi namanya, maka dia hadir di tengah-tengah. Mungkin kita tidak merasakan kehadiran Tuhan karena dosa yang membawa kita, sehingga kita tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan. Mungkin hari ini saudara berkata, Tuhan, rumah tanggaku sudah mau hancur. Sudah puluhan tahun suamiku meninggalkan aku, Tuhan. Tidak pernah lagi membiayai. Dengar baik, kita masih punya Tuhan yang mampu. Ketika kita berdoa, kita beriman kepada dia, tetaplah terus beriman, tetaplah terus percaya kepada dia, maka Tuhan akan menjawab setiap doa kita. Ingat, Tuhan ada di tengah-tengah orang yang percaya kepada dia, orang yang selalu berharap kepada dia. Maka Tuhan ada dalam kehidupan. Mencobai Tuhan bisa dilakukan secara langsung dengan kesadaran penuh untuk melawan Allah atau memberontak kepada Allah. Bisa pula diakibatkan oleh diri sendiri karena kurang mengerti, minim dalam pemahaman, akhirnya terbawa dan terjebak dalam arus yang salah, dan tanpa sadar mereka telah mencobai Tuhan. Janganlah memberontak kepada Tuhan. Ya, mungkin kita kurang paham untuk bisa memahami segala rancangan Tuhan. Kita mau rencana A, tapi Tuhan bilang rencana B. Kita bilang lagi, Tuhan, rencana A yang lebih bagus. Tuhan katakan tidak, rencana B. Maka kalau kita kurang mengerti, minim dalam memahami Allah yang begitu besar, maka kita bisa dikategorikan orang yang mencobai Tuhan. Jangan terjebak dalam arus yang salah. Dan tanpa sadar, kita telah mencobai Tuhan.
Zaman perjalanan bangsa Israel berisi rentetan peristiwa pengkhianatan kehendak Tuhan karena didorong oleh kecenderungan untuk memuaskan hawa nafsu mereka. Untuk memuaskan nafsu mereka, mereka membuat patung dari tuangan emas dan menyembahnya. Patung mereka sembah dari emas yang mereka dapatkan dari Mesir. Beberapa kebiasaan kafir dari Mesir mereka bawa dan praktekkan. Padahal mereka sudah masuk ke dalam yang namanya tanah perjanjian, tapi karena mereka masih ada yang namanya budaya Mesir, lalu juga mereka merasa diberkati oleh Tuhan, dan juga mereka merasa bahwa di mana pertolongan Tuhan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita? Maka mereka membuat yang namanya patung dari emas dan mereka menyembahnya. Termasuk juga melakukan pesta seks yang merupakan bagian dari ritus kafir. Melalui semuanya ini mereka mau menunjukkan penentangan mereka kepada Allah dengan menganut ajaran dan praktek hidup yang sesat. Mereka berontak dan tak rela tunduk kepada Allah yang sudah memimpin mereka keluar dari tanah perbudakan di Mesir menuju tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Tuhan. Ya, ajaran-ajaran kafir mereka masuk ke dalam dan mereka bawa sehingga mereka mencobai Tuhan. Arti dari mencobai Tuhan adalah menantang Tuhan dengan meragukan kuasa melalui ucapan-ucapan yang bernada cemooh kepada Tuhan. Hal ini disebabkan oleh hati yang bebal dan tidak percaya kepada Tuhan. Nah, bangsa Israel berulang kali tidak menjaga mulutnya dari berbuat dosa. Begitu juga dengan kita. Terkadang kita sering kali, berulang kali, bahkan hampir setiap kali tidak menjaga mulut kita dari berbuat dosa. Kita terpancing dengan situasi, kita terpancing dengan orang lain, sehingga kita membawa hidup kita jauh daripada Tuhan. Bangsa Israel terpancing dengan situasi sulit dan keadaan lainnya, sehingga mereka berkata, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir?" Bangsa Israel berkata kepada Musa, mereka terpancing dengan keadaan atau situasi yang mereka butuhkan air. Padahal mereka baru melihat dan menyaksikan dan merasakan pertolongan Tuhan ketika mereka ada di Mesir. Maka mereka berkata, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Supaya kami mati di padang gurun, Musa. Sebab di sini tidak ada roti, tidak ada roti yang mereka biasa dapatkan di Mesir. Dan tidak ada yang namanya air. Dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Wow, luar biasa. Mereka mulai terbiasa dalam pemikiran-pemikiran kafir. Dan keluarlah watak mereka sebagai seorang budak. Walau mereka sebagai seorang budak, yang terpenting bagi mereka bisa makan enak. No. Bukan itu cara Tuhan. Bukan itu yang Tuhan mau bagi bangsa Israel. Yang Tuhan mau supaya mereka menjadi umat pilihan Tuhan. Begitu juga dengan kita. Banyak orang yang maunya menjadi budak dosa. Dia mau kebebasan yang bablas, kebebasan yang tidak masuk dalam kategori penyelamatan. Mereka mau bebas tanpa tujuan. Mereka mau bebas keluar daripada yang namanya koridor Tuhan, keluar dari perintah dan larangan Tuhan, sehingga mereka menentukan hidup mereka masing-masing. Nilai yang banyak kali dicari oleh orang. Mereka melakukan hal-hal yang tidak
sesuai dengan firman Tuhan. Dengan baik saudara Tuhan. Jadilah pribadi yang tidak mencobai Tuhan, tetapi jadilah pribadi yang selalu mengucap syukur kepada Dia. Karena Dia adalah Allah yang dahsyat, yang luar biasa. Hari ini jika saudara mendengar firman Tuhan, saudara mau didoakan, nanti saudara bisa menghubungi nomor telepon yang ada di bawah ini dan nomor telepon yang ada di belakang saya. Saya percaya ketika saudara mendengar firman Tuhan, saudara akan diberkati Tuhan. Saudara akan melihat hal-hal yang baik terjadi dalam kehidupan saudara. Amin. Mari kita bersatu dalam Tuhan. Bapa kami dalam surga, kami disembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Hari ini kami sudah belajar dari kebenaran firman. Firman-Mu yang berkata dalam hidup kami, supaya kami jangan melupakan Tuhan ketika Tuhan sudah memberkati kehidupan kami. Ketika Tuhan sudah mengubahkan ekonomi kami. Kami mau supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan. Ketika kami menjadi pribadi yang takut akan Tuhan, maka kami tidak akan melupakan Tuhan. Maka kami akan berkata, Tuhan Kau adalah kekuatan kami, Tuhan Kau adalah harapan kami. Hari ini hamba berdoa Tuhan, bila ada orang yang merasakan sudah jauh daripada Tuhan, melupakan Tuhan, maka mereka melupakan keluarga mereka. Hari ini hamba berdoa Tuhan, buat setiap tangan-tangan yang terangkat Tuhan, jamah mereka dalam nama Yesus. Maka mereka menjadi umat-umat Tuhan yang takut akan Tuhan, umat-umat Tuhan yang memiliki integritas dalam hidupnya. Mereka tidak akan pernah melupakan Tuhan dalam hidupnya. Walaupun Tuhan sudah memberkati, mengubah kehidupan mereka, ekonomi mereka, mereka menjadi anak-anak Tuhan yang naik bukan turun, menjadi anak Tuhan yang luar biasa diberkati Tuhan, dan mereka tetap cinta kepada Tuhan. Dan hari ini hamba berdoa Tuhan, bagi mereka yang terikat oleh kuasa kegelapan, orang-orang jahat, dukun-dukun pelet, dukun santet, kuasanya kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Ataupun oleh yang namanya seks bebas, hari ini kuasanya kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Ataupun yang terikat oleh narkoba, kuasanya kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Lepas dalam nama Yesus. Sama berdoa, oleh kuasa-Mu Tuhan, yang sakit oleh darah dan bilur-bilur Tuhan Yesus sembuh. Dan hari ini Tuhan kami percaya kuasa-Mu menembus ruang dan waktu. Hamba berdoa Tuhan buat siapapun yang mendengar berita firman ini Tuhan, maka mereka dijamah, diubahkan Tuhan dalam nama Yesus. Dan hari ini juga Tuhan kami mau menjadi pribadi-pribadi yang tidak mencobai Tuhan, tapi menjadi pribadi-pribadi yang tetap setia kepada Tuhan. Sekalipun ada masalah Tuhan izinkan dalam kehidupan kami, kami tetap berkata bahwa Tuhan masih ada. Tuhan masih ada. Dan mujizat Tuhan masih berlaku dan ada bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Saudara, kita sudah belajar dari kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan mendewasakan hidup kita, dan kita semakin dekat kepada Tuhan, semakin kita mengerti akan kehendak dan rencana Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Amin.